Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri. Bangun daerah, kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah, kuat Indonesia tangguh. Korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini tanggal 20 Januari 2021. Bersama dengan saya Billy Patopoy dari Radio Suara Sidoarjo sebagai host dan juga co-host Radio GK Rimang FM Blora Jawa Tengah. Untuk Berita Indonesia Live disiarkan serentak di seluruh jaring lembaga penyiaran publik lokal, pemerintah, kabupaten kota di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik, pendengar, untuk sesi pertama pada edisi hari ini kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan 3 reporter dari 3 lembaga penyiaran publik lokal, pemerintah, kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini bersama dengan Radio Sebayu FM Kota Tegal, ada juga In Radio Pangkal Pinang, dan juga dari Suara Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Untuk laporan pertama kita akan bergabung bersama dengan Kamandanu dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Dengan laporannya, Wali Kota Tegal tinjau 4 kapal tongkang terdampar di wilayah pantai Kota Tegal. Kita tersambung bersama dengan rekan Kamandanu. Silahkan dengan laporannya. Ya, terima kasih. Dan pendengar dari Kota Tegal, cuaca buruk yang melanda beberapa hari ini membuat 3 kapal tongkang terdampar di kawasan Pantai Alam Indah dan 1 kapal di kawasan Pantai Pulau Kodok, Kota Tegal. Mendapat informasi kejadian tersebut, Wali Kota Tegal Dedion Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi, Sekda Kota Tegal Johardi, bersama sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Tegal melakukan tinjauan di lokasi. Menurut Wali Kota Tegal Dedion, oleh karena cuaca buruk dengan gelombang air laut setinggi 4 meter membuat kapal tongkang terbawa arus sampai ke pinggir pantai. Dampaknya kapal tongkang yang terdampar yang berada di Pulau Kodok, Kota Tegal, ini merusak fasilitas umum, antara lain kios, tempat swafoto, dan juga mengakibatkan pohon roboh. Dedion berharap kapal tongkang tersebut segera ditarik dari bibir pantai. Sementara untuk mengantisipasi kejadian serupa, disampaikan Dedion, pemerintah Kota Tegal akan segera membangun tanggul batu pemecah gelombang, sehingga saat ada gelombang tinggi tidak sampai membahayakan orang maupun wisatawan di pinggir pantai. Termasuk ketika ada kapal tongkang dan terjadi arus besar, tidak sampai terbawa ke bibir pantai. Demikian Kamandanu LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Kamandanu atas laporannya.
selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Erwin Gunawan dari LPPL In Radio Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Rumah sakit COVID-19 Bangka Belitung segera beroperasi. Selengkapnya bersama dengan rekan Erwin Gunawan. Silakan. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ezzaldi Rosman, menyampaikan kepada masyarakat Bangka Belitung bahwa Rumah Sakit Infeksi dan Karantina COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno sudah dapat dioperasikan mulai hari Kamis 21 Januari 2021 mendatang. Mengingat tingginya tingkat kebutuhan ruang serta perawatan standar untuk menangani pasien COVID-19, Gubernur Ezzaldi mendukung agar rumah sakit ini segera untuk dioperasikan. Kepastian itu disampaikan Gubernur Ezzaldi usai mengunjungi Rumah Sakit Infeksi dan Karantina COVID-19 Bangka Belitung di Air Anyer, Merawang, Kabupaten Bangka. Gubernur Ezzaldi pada kesempatan tersebut meninjau gedung, sejumlah fasilitas, serta sarana kesehatan pendukung yang melengkapi rumah sakit yang telah rampung dibangun tersebut. Dari ruang isolasi, ruang perawatan, ruang petugas kebersihan, dan ruang kontrol pasien dikunjunginya untuk memastikan rumah sakit tersebut siap untuk dioperasikan. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, sementara itu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno, Armayani, menjelaskan bahwa rencananya Rumah Sakit Infeksi dan Karantina COVID akan diresmikan operasionalnya oleh beberapa menteri. Dengan kelengkapan fasilitas dan alat kesehatan yang dimiliki, memberikan pelayanan optimal kepada pasien COVID-19, meningkatkan angka kesembuhan. Demikian informasi dari Bangka Belitung yang dapat kami sampaikan. Saya Erwin Gunawan, In Radio, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Erwin atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan untuk pendengar, selanjutnya kita akan ke Provinsi Jawa Timur. Kali ini bersama dengan Wisnu Dermawan dari Suara Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan pastikan pemulasaran jenazah COVID-19 sesuai dengan syariat Islam. Selengkapnya bersama dengan Wisnu Dermawan. Silakan. Baik, terima kasih rekan Billy Patopoy. Pemerintah Pasuruan memastikan pemulasaran jenazah COVID-19 sudah sesuai syariat Islam. Itu yang dikatakan Kiai Haji Abdul Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan, saat melakukan peninjauan ke posko gugus Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan kemarin. Bahkan simulasi proses pemulasaran jenazah COVID-19 dilakukan secara detail oleh tim RSUD Bangil yang didampingi tokoh agama Islam dan seorang mudin. Dari bagaimana cara memandikan jenazah, proses menutup dengan kain kafan, dan memasukkan jenazah ke dalam peti sudah ditentukan dan disepakati oleh ulama dan kiai. Wakil Bupati juga memastikan pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen selalu memberikan pembaharuan informasi dan berkoordinasi secara intens dengan tim pemulasaran jenazah baik di RSUD Bangil dan RSUD Grati. Dermawan, Suara Pasuruan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Wisnu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Demikian untuk mendengar laporan untuk sesi pertama untuk Berita Indonesia Live pada edisi hari ini. Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Dapur Redaksi Berita Indonesia Live untuk laporan khusus yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Rahadio. Tersambung via Zoom, silakan rekan Rahadio dengan laporannya. Baik, terima kasih Willy. Pendengar LPPL Indonesia, tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang mana imbasnya bukan hanya pada ekonomi, tetapi pada seluruh aspek kehidupan. APBN dan APBD menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan COVID-19, sehingga penggunaan APBN dan APBD 2020 difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 ini, Kementerian Keuangan memproyekkan pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5%. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menerbitkan tentang percepatan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan kemudahan investasi di daerah yang tentunya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini seperti yang dikatakan Muhammad Hudori, Sekretaris Jenderal Kemendagri dalam
preskonnya di kantor Kementerian Dalam Negeri hari ini, Rabu 20 Januari 2021. Ini sebagaimana dalam surat edaran kita juga, saya kira ini merupakan tahun yang penuh tantangan gitu ya. Jadi akibat pandemi COVID-19 saya kira. Bagaimana kita ketahui pandemi COVID ini melanda seluruh dunia dan dampaknya bukan hanya pada bidang ekonomi namun pada seluruh aspek kehidupan. Saya kira itu yang utama. Atas dasar itu anggaran pendapatan dalam belanja negara dan APBD saya kira ini nanti akan menjadi salah satu instrumen utama. Sedangkan dalam penggunaan APBD tahun 2021 diharapkan pemerintah daerah melakukan percepatan pelaksanaan APBD di awal tahun sesuai dengan target dan sasaran yang sudah direncanakan dengan prioritas utama yaitu memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Radio dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan radio atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik, mendengar masuk dalam sesi kedua untuk Berita Indonesia Live untuk hari ini 20 Januari 2021. Kita akan bergabung bersama dengan 3 reporter dari Radio Sonata Bandung, Jawa Barat, kemudian ada dari Radio Suara Kabupaten Kutang, dan juga LPPL Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Untuk yang pertama kita akan bergabung bersama dengan Haris Bram dari Radio Sonata Bandung, Jawa Barat. Angka keterisian tempat tidur menurun, Satgas Covid Kota Bandung tetap waspada. Selengkapnya bersama dengan Haris Bram. Silakan dengan laporannya. Terima kasih. Angka keterisian tempat tidur menurun, Satgas tetap waspada. Dan kapasitas ruang perawatan di fasilitas kesehatan di Kota Bandung ini masih menyisakan cukup ruang. Bahkan kini angka penggunaan tempat tidur di Kota Bandung mengalami penurunan. Dan Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandung, Emma Sumarna menuturkan, keterisian tempat tidur kini berada di 89,88%. Padahal sebelumnya selalu di atas 90%. Saat ini terpakai sebanyak 1.199 tempat tidur dari 1.334 tempat tidur yang ada. Meski begitu, Emma memastikan bahwa Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandung tetap ekstra waspada, memperhatikan ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan ini. Sebab kendati mengalami penurunan, tetap masih di atas standar dari WHO yang menyatakan batas aman keterisian tempat tidur di bawah 60%. Dan selain adanya tambahan bantuan dari Secapa AD sebagai rumah sakit darurat, Emma sendiri mengungkapkan di tingkat kecamatan sudah tersedia fasilitas untuk isolasi mandiri. Dan Emma sangat bersyukur sejauh ini pelayanan kesehatan Kota Bandung masih berjalan baik walaupun pada kenyataannya juga turut menerima sejumlah pasien dari luar Kota Bandung. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya Haris Bram dari Radio Sonata Kota Bandung, Jawa Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Haris Bram atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Roni Boni dari LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang. Peluncuran perencanaan vaksin COVID-19 di Kabupaten Kupang, anggota Forkompimda menjadi penerima vaksin pertama. Selengkapnya bersama dengan Roni Boni. Silakan dengan laporannya. Baik, pendengar LPL Indonesia, setelah pencanangan vaksin COVID-19 oleh pemerintah pusat pada 13 Januari 2021, maka berselang 2 hari, yakni tepatnya di 15 Januari lalu, pemerintah Kabupaten Kupang meluncurkan pencanangan vaksin COVID-19 tingkat Kabupaten Kupang yang dimulai dengan sejumlah anggota Forkompimda lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Acara tersebut digelar di Puskesmas Oesau, Kecamatan Kupang Timur. Dalam sambutannya, Bupati Kupang Korinus Masneno berharap dengan pencanangan vaksin ini ada kehidupan baru, kehidupan yang baik di hari esok nanti. Dan beliau juga kembali menekankan bahwa vaksin akan diberikan secara bertahap yang dimulai dari anggota Forkompimda serta diikuti nantinya oleh tenaga medis, tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat. Karena Bupati menilai bahwa tokoh-tokoh ini merupakan orang-orang yang terus melayani masyarakat secara jasmani maupun rohani.
Dan semenjak vaksin COVID-19 tiba di tanah air, berbagai anggapan miring di tengah masyarakat Indonesia dan bahkan juga di Kabupaten Kupang terus terjadi. Isu hoax yang ada di Kabupaten Kupang juga terus melemahkan masyarakat. Dan menanggapi hal ini, Bupati Kupang Korinus Masneno menuturkan, saat ini di masyarakat harus mempercayai bahwa pemerintah Indonesia tidak akan merencanakan hal buruk bagi rakyatnya. Dengan demikian harus mendapat tanggapan positif dari seluruh masyarakat di Kabupaten Kupang. Dan sebelum memulai vaksin, Bupati Kupang Korinus Masneno beserta Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe meninjau beberapa loket yang akan menjadi proses atau alur dari vaksin tersebut. Dan proses ini akan menjadi proses baku yang nantinya dilakukan untuk menjalani vaksin bagi tenaga kesehatan, para anggota keamanan serta juga masyarakat nantinya, di mana ada 4 loket yang dipersiapkan, yakni loket pendaftaran, loket pengujian tekanan darah serta scanning, loket uji swab, serta loket penyuntikan vaksin COVID-19. Dan proses vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh anggota Forkompimda terpantau bahwa saat itu di mana 3 anggota Forkompimda berhasil divaksin. Ketiga anggota Forkompimda yang berhasil tersebut ialah M. Haryono, Pasi Intel Kodim 1604 Kupang, Serli Matutede, Kepala Kejaksaan Tinggi Olemasi, dan juga AKBP Alberto Ponato, Kasat Intelkam Polres Kupang. Demikian yang dapat saya laporkan. Roni Pone, PPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio rekan Billy. Baik, terima kasih rekan Roni Boni atas laporannya. Dan untuk laporan terakhir dari sesi kedua akan disampaikan Inka Regina dari LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Banjar, Ida Presi, menghadiri secara daring sosialisasi surat edaran Mendagri tentang percepatan pelaksanaan APBD tahun 2021. Selengkapnya bersama dengan rekan Inka Regina. Silakan. Ya, penggemar LPPL Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kemendagri menggelar sosialisasi surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 903/145/SJ tentang percepatan pelaksanaan APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2021 dan kemudahan investasi di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Surat edaran telah diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2021 lalu. Dalam sosialisasi ini hadir Sekretaris Jenderal Mendagri Muhammad Hudori, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Keardian, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Yahya Murni, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal, serta jajaran pemerintah daerah melalui daring. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Banjar, Hajah Presi, hadir dalam sosialisasi ini secara virtual melalui Comment Center Barokah Martapura Rabu pagi. Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori dalam sosialisasi ini menjelaskan mengenai overview penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia dan dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi dan proyeksinya. Ia mengatakan pemerintah daerah diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan pelelangan kegiatan yang sudah dianggar dari awal tahun agar terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muhammad Ardian mengungkapkan dalam penggunaan APBD tahun 2021 prioritas utama yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Inka Regina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Inka Regina atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air. Dikemas lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Produser acara LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Co-produser LPPL Radio Mardika FM Kota Blitar, Jawa Timur. Redaktur pelaksana Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gagak Rimang FM Blora, Jawa Tengah. Dan Suara Ngawi FM Jawa Timur.
disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran pub lokal, anggota Persatuan Radio TV Pub Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. In Radio Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Gemar Randik FM Musi Banyu Asin Sumatera Selatan, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Sonata AM FM Kota Bandung Jawa Barat, Suara Pacitan FM Jawa Timur, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, Blambangan FM Banyuwangi Jawa Timur, Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah, Kanyuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kebumen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Kut Kalimantan Timur, Suara Banjar FM Selatan, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Tangerang Radio Banten, Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah, Suara Pasuruan FM Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Gemilang FM Indragiri Hilir Riau, RPKD Denpasar Bali, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, RSPD Ngada Nusa Tenggara Timur, Radio Publik Mimika Papua, Suara Kampar FM Riau, Magetan Indah FM Jawa Timur, Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Sidoarjo MVR 4.0 Jawa Timur, Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur, Gema Sudirman FM Purbalingga Jawa Tengah, Saruga FM Solok Selatan Sumatera Barat, Suara Tabalong FM Tabalong Kalimantan Selatan, Daksinarga FM Gunung Kidul Yogyakarta, Maros FM Sulawesi Selatan, Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah, Suara Giri Menang FM Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Radio Irama FM Purworejo Jawa Tengah, Puroboyo FM Kabupaten Madiun Jawa Timur, Guyub Rukun FM Tulungagung Jawa Timur, Giri Suara FM Wonogiri Jawa Tengah, Sergai FM Serdang Bedagai Sumatera Utara, Odan FM Batubara Sumatera Utara, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, Singosari FM Brebes Jawa Tengah, Singosari News FM Ketanggungan Jawa Tengah, Singosari Top FM Paguyangan Jawa Tengah, Bercahaya FM Cilacap Jawa Tengah, Multatuli FM Lebak Banten, Barometer FM Kota Kediri Jawa Timur, Tuntung Pandang FM Tanah Laut Kalimantan Selatan, Suara Praja FM Belitung Kepulauan Bangka Belitung, Hamau FM Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, Lansek Manih FM Sijunjung Sumatera Barat, Ralita FM Pamekasan Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, selamat datang dalam sesi ketiga untuk edisi hari ini. Kita akan bergabung bersama dengan 3 reporter. Kali ini dari Suara Pacitan, ada juga dari LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, dan juga LPPL Langkisau FM yang ada di sesi ketiga untuk kali ini. Kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan Dea Maharani dari Suara Pacitan. Kali ini mengabarkan BPBD Pacitan mengingatkan warga potensi bencana multiresiko. Selengkapnya bersama dengan Dea Maharani. Silakan Dea. BPBD Pacitan ingatkan warga potensi bencana multiresiko. Fenomena gelombang tinggi berpotensi terjadi di sejumlah perairan di tanah air, termasuk Samudra Indonesia. BPBD Pacitan mengimbau masyarakat yang beraktivitas di laut lebih berhati-hati. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pacitan, Dianita Agustinawati menyebut puncak La Nina diperkirakan terjadi hingga Februari mendatang. Antara lain ditandai intensitas angin kencang dan peningkatan gelombang di pesisir selatan Jawa dengan ketinggian mencapai 2,5 hingga 4 meter. Selain gelombang tinggi, curah hujan cukup tinggi diperkirakan akan terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Tentu saja hal itu harus diwaspadai. Terlebih sebagian besar wilayah Pacitan merupakan gunung dan perbukitan yang rawan longsor. Di sisi lain, sejumlah kawasan pemukiman berada di dataran rendah.
Ada pula tempat tinggal warga yang berdekatan dengan sungai. Keduanya masuk kategori rawan banjir. Oleh karenanya, kata Dianita, kesiapsiagaan mutlak diperlukan untuk meminimalisir resiko. Sementara itu, aktivitas di Pelabuhan Pendaratan Ikan Tamberan masih berjalan normal. Sejak pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, cukup banyak perahu besar yang bersandar untuk bongkar muatan. Demikian pula dengan aktivitas perniagaan di tempat pelelangan ikan. Dea Maharani, LP Suara Pacitan, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih di atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita. Kali ini kita akan bergabung bersama dengan Diki dari LPPL Gebilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selama pandemi tercatat 180 warga di Kabupaten Magelang meninggal dengan status sebagai pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Diki, silahkan. Baik, pendengar LPPL Indonesia, selama pandemi tercatat 180 warga di Kabupaten Magelang meninggal dengan status sebagai pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi, mengatakan dari 180 warga yang meninggal itu, terbanyak berasal dari Kecamatan Mertoyudan 30 orang, Secang 20 orang, dan Mungkit 19 orang. Dari 21 kecamatan, semuanya memiliki warga yang meninggal akibat COVID-19. Ia juga menjelaskan jumlah kumulatif pasien terkonfirmasi kini menjadi 7.256 orang. Rinciannya 1.413 dalam penyembuhan, 5.663 sembuh, dan 180 meninggal. Dengan masih adanya jumlah pasien terkonfirmasi positif dan PDP itu menandakan jika virus corona di Kabupaten Magelang masih ada. Terkait hal itu, pihaknya minta kepada masyarakat agar menaati Inpres nomor 6 tahun 2020 dan Perbup Kabupaten Magelang nomor 38 tahun 2020 tentang pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan, diantaranya melakukan pengecekan suhu tubuh, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan atau hand sanitizer, jaga jarak minimal 1 meter, dan menghindari kerumunan serta disiplin mematuhi protokol kesehatan. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Diki atas laporannya. Selanjutnya untuk pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Adel Febri dari LPPL Langkisau FM. Masa pandemi COVID-19, ASN tetap disiplin laksanakan tugas dan fungsi. Selengkapnya bersama dengan Adel Febri. Silakan dengan laporannya. Baik, Adel Febri, silakan dengan laporannya. Baik, Adel Febri, silakan dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang pendengar radio seluruh Indonesia. Dan meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diminta untuk tetap disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini sebagaimana perintah dari Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, dia mengatakan bahwa untuk seluruh ASN dapat tetap menegakkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19. Selain itu, Bupati meminta kepala perangkat daerah agar tetap mengontrol kedisiplinan staf masing-masing dalam menjalankan tugas. Bupati juga menyampaikan bahwa untuk penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 harus diterapkan oleh semua ASN dalam bertugas, serta ketika melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurutnya, pandemi COVID-19 tidak diketahui kapan akan berakhirnya, dan kepada perantau juga diminta untuk tidak pulang kampung, dan diingatkan untuk tidak bersalaman terlebih dahulu dengan keluarga dan juga untuk masyarakat lainnya. Dan itu berita yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Adel Febri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Baik pendengar, demikian serangkaian informasi dalam Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini tanggal 20 Januari 2021 yang disiarkan serentak di seluruh jejaring lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia tergabung dalam Indonesia Persada ID. Bersama dengan saya Billy Patopoy yang sudah menemani Anda untuk edisi hari ini dari Radio Suara Sidoarjo sebagai host dan juga Radio Gagarimang FM Blora Jawa Tengah sebagai co-host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.